Sih masih ya, Popstar Indo konsepnya menjual kejutan, nggak tahu mau jual apa. Ya pantesan dia menjual kejutan, kita datang sini kapan Kita juga terkejut, kita aja terkejut. Iya. Jauh lah dari generasinya, udah cuma jauh lah. Jadi Dinasti Ming, Dinasti Ming. dinasti Engkat namanya. Seberat apapun masalahmu itu bukan masalah saya. Nah, soleh banget ya. Soleh banget. Don't care. Bodoh amat itu masalah lu. Iya. Macet bodoh amat. Salah sendiri. Dia balas. Kalau lu datang telat itu masalah gua. Ya sebenarnya namanya mah cringe. Apa? Tapi oke lah. Ya, Masuk palu ada Soleh. es kopi Supomo itu ya, terus kopi pikir kaulah segalanya. Kopi. Soleh. Soleh. Bukan cringe sih, lebih ke standar banget. Iya ya. Pasaran. Iya nggak apa-apa. Tapi rasanya mah nggak pasaran. Muka gua kacar nih diundang ini. Kagak kejadian. Jadi kalau sama orang tua udah akuin aja. Ya sama yang muda juga lu akuin. Kalau emang telat. Parah juga dia. Makan enggak asal kumpul, enggak asal makan, enggak asal kumpul, makan makan enggak asal kumpul, kumpul enggak asal makan, makan enggak makan asal kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Saya Saleh Husein. Selamat datang di Saleh Yang Soleh. Dengan ada di tengah kita Ya, orang yang seorang. harusnya bertemu 10 bulan lalu ya. Belum. Tapi bukan karena kesibukannya, karena Karena- dia telat. karena buruk manajemen waktunya. Wah, sebagai manajer Ini dia punya orang- reputasi yang mungkin jarang didapati oleh manajer-manajer lain ya. Mana Welcome. masih memanajeri gas enggak botol. Udah enggak. Pernah jadi manajer botol smoker. Terus sekarang dia orang di balik seni kanji. Yes. Bagus lah, memang jangan jadi manajer band telat begini mah. Jadi seniman. Iya, ini juga bukan sendiri yang seniman, kan orang lain. Oh iya. Ya benar. Julius benar. Iskandar. Yes. Halo. Alias Julius Six Boy alias Popstar Indo kalau di. Yoi. Jadi lu tuh apa, pedagang atau apa sekarang tuh? Ya, jalan sih masih ya. Popstar Indo konsepnya menjual kejutan, nggak tahu mau jual apa. Ya pantesan Temunya. dia menjual kejutan, kita datang sini kapan Kita juga terkejut, Kita aja terkejut. Iya, 2 hari lo telat mulu. Jadi konsepnya, aduh Jakarta I love. Ah, Cinta Jakarta, Jakarta. Jakarta. Aku cinta Jakarta. Aku cinta Jakarta. Jadi Popstar Indo tetap jalan kemana, nemu barang yang wah ini barang gue cari-cari dari lama, atau kalau enggak barang yang gue dulu pengen punya, terus akhirnya bisa kebeli atau beli barang yang sebenarnya Tapi buat gua lo juga jual nggak lagi perlu. kan? Ya gue keep, kalau kejual lagi syukur, nggak juga nggak apa-apa, gue keep. Oke. Itu aja konsepnya. Iya. Terus barang yang kayak anjir ini baru lihat nih gue ada barang kayak gini gitu. Beli, ya itu Popstar Indo jalan. Terus ada si Popstar TV juga, channel YouTube kan. Itu ada tim lah, itu jangan saya ngerjain, bahaya. Jangan bahaya Ada nanti tim. nggak jalan. Ada tim. Nah terus kalau urusan band-bandan, fokusnya sekarang ngurusin tour yang keluar aja. Oh siap. Kemarin kan Turtles Junior. Terus Junior, Ya, terus Mas Is, Payung Teduh, Pusakata. Oh. Oh, itu yang terakhir ya? Yang terakhir Eropa. Jadi promotor juga gitu. Sebenarnya bukan promotor, Kang. Apa? Travel agent, Tour manager. tour manager. Tour manager lo pernah telat nggak lagi? Keren, Di luar negeri? Le. Enggak. Kalau di sana Ayo kan Leh, cobain Leh. hitungan waktunya, trafficnya kan Ya. pas. Pasti. Kalau di sana pasti. Terus Makasih, bareng Mbak. as a team. Bareng as a team, jadi ya udah Aman. Paling ingat, Di aman. sini- Di sini juga perhitungan sebenarnya bisa Iya, kalau iya, tahu ke Jakarta Iya, iya. dari Serpong ke Pejaten itu paling cepat 1,5 jam. Itu pun kalau lewat tol, kalau naik ojek itu mah Cancel bisa terus, 2 woy. jam. Ya iya, Cancel pagi-pagi terus, woy. mau saingan Cancel sama terus, pekerja. Ya jadi Yoi. gitu. Semua tuh ke Jakarta. Nah, hitungannya harusnya lebihin Satelit City pasti akan meringsek semua ke Jakarta. Itu dia. Dan- Hitungannya lebih nih. Kecuali kita bikin syutingnya di Serpong. Nah, itu baru kosong tuh. Ya, ya. Ya, itulah. Gitu. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya.
untuk hadir Gue di yang makasih dong. Thank you ya, udah datang nih 2 hari akhirnya di Jakarta ya. Asik Thank you. juga jadinya. Saleh yang Ya, saleh. cuma sehari. Saleh yang saleh. Kalau seni kanji mah itu teh dari bokap Ya. awalnya. Nah, kalau seni kanji bersyukurnya karena ternyata main di kolam kreatif, terus kebetulan suka gambar juga, tapi nggak pede saya tuh dengan gambar saya. Nggak pede, tapi dari dulu tuh kayak celoteh-celoteh pendek, ya saya juga ngelihat banyak teman-teman gitu ya, penulis ya, terus salah satunya Kang Soleh juga, Twitter multiply gitu, akhirnya ya Jadi saya juga quotes gitu ya, ada quotes. quotes ya, kayak jokes-jokes tongkrongan aja, tweet, tapi ternyata dari jokes ini ada sebuah power yang nggak disangka-sangka ternyata. Dari kata-kata tuh orang copy paste, orang Relate kali ya. dimodifikasi lagi, dikembangkan lagi jadi lirik lagu atau jadi materi stand up. Itu ternyata bisa begitu ya gitu, dari satu jokes pendek gitu, dari quotes pendek. Dari situ gue pikir, apakah gue kalau untuk dibawain di panggung gitu kan gue nggak pede ya, karena gue memang udah terbiasa di belakang layar, jadi udah aja. Tapi si kata-kata itu ternyata nyebar gitu, dari status Facebook, dari status BlackBerry Messenger, dari Twitter. Gue pengen gambarin ilustrasiin gitu si kata-kata ini teh supaya jadi ya sebuah entitas baru aja. Jadi kreditnya gue yang bikin ini gitu. Karena sebelumnya tuh banyak orang ngekopas-kopas juga ya, kalau gue ngepost di internet udah jadi public domain kan, orang ngopi paste aja tanpa kredit, dan gue juga nggak bisa. Oh itu tulisan gue, ya udahlah biarin aja gitu. Tapi cobain gambarin gue teh. Pas zaman kuliah coba gambarin, tapi nggak pernah pede gitu dengan hasil gambar gue teh. Ngegambar makhluk hidup tuh jelek lah. Karena ya memang nggak kuliah seni rupa, dan memang dari dulu menekuninya typography. Gue seneng mainin font. Gue di situ fokusnya. Copywriting itu yang lo jalanin Ya sebenarnya. bikin quotesnya. Terus kalau si ngegambarnya gue lebih mainin kaligrafi. Gue suka gitu, dari huruf A dibentuk macam-macam. Tapi akhirnya gue nemu style gue sendiri, si graffiti. Akhirnya pas zaman dari SMA sampai kuliah tuh graffiti sama stencil art. Stencil art gitu, kayak ngeliat bikin pakai Photoshop threshold, terus di cutting pakai cutter, terus di semprot pilok. Nah itu lumayan beberapa tahun gue mengerjakan itu ya, sampingan sambil manajerin band, sambil jadi kru band juga. Tapi bikin itu tuh seru gitu, dan lumayan dapat tambahan uang jajan lah. Bikin di kosan, gambarin dong muka gue, nanti gue sertakan lah si foto-fotonya ya, bisa boleh. dilihat di sini. Jadi ya muka Desain editor kan. muka teman gitu, terus disemprot pakai pilok kayak gitu-gitu. Terus sama si mural tapi graffiti, tapi quotes tadi mainin huruf aja gitu. Brooklyn style. Tapi kalau ngegambar ilustrasi gue nggak bisa, nggak pede lah. Akhirnya bokap. Nah, ya terus juga gue bercita-cita masuk kuliah seni rupa dulu, cuman nggak kesampaian karena nggak ada biaya. Nggak ada biaya, jadi kuliah cita-cita masuk FSD ITB tuh udah dikubur lah dulu. Jadi pas SMA tuh gue sering main ke studio lukis temen gue di SR gitu, anjing. Terus juga banyak abang-abangan scene di Bandung kan, lulusan FSD ITB, Uco Komisat, Iyo Piro Saturday, Otong Koil, Arian. Terus gue datang ke pasar seni ITB, anjing ini kampus gila keren banget. Tapi nggak kesampaian karena nggak ada biaya, jadi ya udahlah ikut UMPTN. Akhirnya Bukan soal biaya, nggak ada bakat kali masuk FSRD, susah. Betul, itu pun gue sadar diri, betul. Tapi kalau hitung-hitungan biaya nggak Bisa kali ya gitu ya. nggak bisa. Nggak bisa juga. Justru biaya nggak bisa, karena buat makannya susah, Bray. Gue buat makannya susah, jadi kayak mesti beli kanvas, beli alat lukis, nggak ada duit. Gue sadar diri, jadi udahlah ikut UMPTN aja. Itu pun nggak tahu kalau keterima UMPTN gue bisa bayar uang kuliah masuk Unpad juga nggak tahu. Akhirnya dipinjemin sama sepupu. Iya bener. Masuk pas zaman gue tuh masuk 3 juta. 3 juta itu juga. Ini keterima nih, tapi bokap nyokap gue nggak punya duit. Tapi sepupu gue ngedorong, lu harus kuliah, lu dipinjemin. Nanti pas lu punya duit gantiin. Ya udah oke. Ambil, keterimalah di Unpad. Kuliah Jatinangor, FISIP. Tapi terus aktivitas ngegambar terus. Ketika dosen Bareng sama lo leh. Kalau gua Vkom, tetangga. Vkom ya. pas Kang Soleh udah tingkat akhir lulus, gue baru masuk. Masih gondrong dia.
Masih gondrong. Gitu, masih gondrong. Pakai jeans. Aktivis pakai jeans, Ah. pakai gel pro. Gel pro. Gitu. Nah, jaket kulit. Nah, jadi aktivitas menggambar nggak berhenti. Eh, ya karena tangan gatal ya. Pasti kan apalagi lu anak kecil lupa. Dosen nerangin, ngemeng apa itu pasti gambar-gambar gitu di buku tuh gambar-gambar. Ya itu ngelatihnya tulis aja teks. Nah, sampai di satu momen gue tiap hari orang yang paling pertama gue lihat ngegambar tuh bokap. Dari gue di bayi lah pertama kali gue bisa mencelikan mata ngelihat aktivitas orang tuh bokap gue nggak gambar, tapi di kertas bekas. Di kertas bekas. Terus nggak pernah ada yang mengapresiasi. Yang Iseng aja juga ya, sebenarnya. ya iseng yang numpahkan isi kepalanya di kertas. Jadi bokap gue orang paling introvert yang pernah gue kenal lah seumur hidup gue tuh. Bokap gue paling introvert, nggak punya kehidupan sosial. Balik gawe di kamar, makan, mandi, aktivitasnya pasti gitu monoton. Balik gawe tuh mandi, makan, di kamar, denger musik, ngegambar. Selalu itu dilakukan dari gua kecil. Terus sampai dia udah kakek-kakek masih begitu. Nggak ngobrol sama keluarga ya? Sama nyokap gua doang cuma bisa ngobrol, sama gua nggak bisa ngobrol, Kang. Bener, bokap gua gitu. Jadi nggak ada dia yang hangout sama tetangga, sama saudara tuh nggak ada. Ya begitu. Ya itu fase Berarti gambarnya jadi banyak banget dong. banyak banget kalau disimpan. Ternyata. Tidak tersimpan. Oke. Karena rumah bokap itu sama ruang tamu gua sekarang aja lebih kecil rumah bokap nyokap gua gitu. Dan di situ berenam gitu, ada kakek nenek, ada gua, adek gua. Jadi gua nggak punya kamar, gua tidur di belakang lemari. Jadi aktivitas apa yang dilakukan bokap tuh ya pasti gua tahu gitu. Di kamarnya dia ngegambar gitu. Di kertas bekas, nggak tersimpan karena sempit. Rumahnya jadi Dibuang dong. di kilo ku si mama ada melembab Kertas. jadi sarang nyamuk, sarang kecoa. Kertas-kertas ditumpuk sama koran, sama misalkan buku-buku pelajaran kan setiap tahun sama Udah, nyokap gue iya. di kilo. Nah, gambar-gambar bokap gue di kertas-kertas bekas tuh, kertas yang bekas salah ngeprint dari kantornya dia. Kalau nggak di belakang kalender gitu-gitu aja ngegambar. Nah, itu gambarnya random. Gambar manusia, makhluk hidup segala macam. Gue pertama kali ngeliat adegan dewasa itu bukan dari majalah, bukan dari Blue Film, dari Dari gambaran situ? bokap gua Mantap. pas gue SD. Jadi gitu dia ngelatih anatomi. Misalkan dia lagi pengen ngegambarnya binatang terus aja. Terus ya cuman Sempet pameran gak sih bokap dulu? kagak udah bokap gua Temennya gitu atau saudaranya Kagak, ngeliat Seniman ya, bukan kagak seniman. pegawai pabrik aja bokap gua. Pegawai pabrik aja. Ya biasanya kan ada yang suka gitu lah yang ngeliat bahwa wah menarik nih. Nah itu yang akhirnya gue lihat, akhirnya gue bikin Instagram Seni Kanji. Sebelum itu Oke. nggak ada yang lihat, kan dia nggak punya. Jadi Seni Kanji social tuh lo life. yang bikin nama Iya, juga iya. dan copywriting semua dari lu. Dari gua. Gambar baru Instagram. dari bokap. Gambar bokap, akhirnya gua brief ke bokap. Ilustrasi-ilustrasi yang tadinya gue pengen gambarin itu, Bokap yang bisa. gua cobain lah. Gua Gambarnya begini. gua direct. Iya, betul. Mantap. Gua direct, gua kesain tuh. Pak ini gambarnya orangnya di sini, ini gambarnya gini, adegannya gini. Buat apa sih? Bokap gua kan, udah oh, itu juga proses itu tuh nggak Ribet. gampang. Lumayan ribet karena bokap gua ngapain sih? Kan bokap gua gitu, orangnya kaku. Tapi gua satu hari, ya walaupun gua nggak deket sama bokap, tapi gua ngelihat bokap gua udah kakek-kakek naik motor dari Cicahem ke Kopo tiap hari berangkat pagi. Hujan-hujanan, terus gaji, wah dibanding pas udah bikin Seni Kanji, PS Luis aja banyak yang satu gambar itu lebih gede dari gajinya dia kerja sebulan. Iya, satu gambar. Mantap. Jadi gawe pas 2019 itu 1 juta gajinya sebulan. Sedangkan PS Luis ada yang ngasih 1,2, 1 juta. 1,5 juta, satu gambar PS Luis. Akhirnya gimana pas lo infoin ke bokap? Ya pas akhirnya satu momen itu di bulan September 2019 sampai gue pin tweet itu yang akhirnya rame itu. Nah sebelum gue bikin Instagram Seni Kanji kan 2017, tapi dari situ nggak grow. Udah aja jadi cuma teman-teman aja yang lihat, teman-teman, tapi nggak grow lah. Tapi salah satu yang awal ngeliat itu Sir Dendi, si Acong. Si Acong lihat, Jing, Yus, itu babe maneh, itu bokap lo. Oh, wah, gambarnya vintage ya, otentik gue pengen lah digambarin. Nah di situ gue mulai pede. Si Acong ya. Acong karena
karyanya Acong gue suka. Sebagai seniman dia karyanya gue suka. Line, vektor. Yes, gue suka. Sambung tuh hitam putih. Gue suka banget karyanya Acong dari dulu, dari zaman dia masih di Bandung kan. Anjing, Monik tuh kan dulu. Anjing, karyanya Acong juga. Acong sebagai seorang seniman mengapresiasi karya bokap gue, jadinya gue pede kan. Anjing, Ternyata punya value. Ternyata gambar bokap gue. Dari situ dia minta tuh digambarin tuh 4 singlenya dia tuh, Jakarta Motor City nih, Jakarta, kota yang gue sangat gue cintai ini, Jakarta Motor City. Gibson atau Epipon. Gibson atau Epipon. Chris John juara dunia sama Anggur Merah. 4 lagu itu kita gambarin. Oke. Itu tau bokap gue balik gawe, "Pah, ini temen saya penyanyi. Minta digambarin." "Penyanyi siapa?" Oh gitu bokap gue kan. Pengen tahu kenapa minta digambarin. Terus dia seniman juga, terus wah bagus ya gambarnya, kenapa dia nggak gambar sendiri gitu bokap gue. Sepolos itu, kenapa dia nggak gambar sendiri? Ya dia suka karya apa minta digambarin. Ya udah gue brief lah satu, Jakarta Motor City itu pertama. Ini Pak gambar aktivitas motor banyak, ada ikonnya Jakarta, ada Monas, ada gedung DPR MPR. Udah tulisan Jakarta Motor City. Nah bawahnya tambahin tulisan kanji karena saat itu lagi kursus bahasa Mandarin. Oh bokap teh. Jadi di keluarga gue mah nggak ada yang melestarikan budaya Tionghoa. Nggak ada. Gue ngerayain Imlek aja gue nggak tahu. Itu apa? Padahal Cina totok. Enggak. Campur-campuran. Oh. Udah jauh lah dari generasinya, udah cuma jauh lah. Jadi Dinasti Ming. dinasti Engtat namanya. tapi sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih. Soalnya bokap gue masih dapat nama Chinese. Tapi sama dia ditutup. Nama Chinese-nya dia udah nggak mau pakai, dia kemana-mana pakai kacamata hitam, Biar nggak kelihatan sipit. biar nggak kelihatan sipit. Tapi kalau gue lihat teman-teman gue yang orang tuanya Chinese, tapi ya Chinese katakanlah ekonominya mampu, ya pede aja Chinese gitu. Kalau bokap gue nggak, kenapa? Karena jadi anomali, Cina miskin. Cina kere. Jadi di Cina nggak dianggap, di warga lokal juga. Ya lu mah bukan warga asli, lu mah pendatang, lu mah sipit pisan babe orang teh. Tapi kemana-mana pakai kacamata hitam. Jadi kok Cina mah minimal punya toko gitu. Dia mah enggak, dia mah gawe ngangkutin karung. Gawenya kasihan, gawenya yang dipakai tuh tenaganya karena sekolahnya cuma sampai SD. Oh. Jadi Berarti semenjak dari situ, dari awal si Acong request 4 single itu baru tuh gue makin pede tuh. Gue makin pede. Terus akhirnya ini boleh ambil ngerokok? Ngerokok. Gue makin pede, terus Kirain mau nunjukin gambar. nanti. Mau ambil pena. Gue bawain sih ini. Ini yang cocok buat Kang Soleh Solihun. Ini buat Saleh Hussein. Buat Oleh, musisi banget kan lo. Berat apapun. Sistem yang paling baik adalah sound system. Gila, ngeri. Ini edisi khusus premium yang dibikin sama Riso Preso, Maple, grupnya Maple Media, Cilulu. Di bawah Maple. Iya, Kualita kan dulu kan Iya, jadi Riso betul. Preso. Nah, ini produksinya dia. Jadi ini limited edition. Ini cuma orang-orang tertentu Jago Yang juga gua le dia kasih. le ngejilatnya le. Yang gua kasih. Bagus le, terima kasih ya. Iya. Terima kasih. karena enggak bener serius. Syukron. Karena kalau yang reguler, gue bikin Kamsya. yang offset printing. Ini gue memang bikin terbatas. Ini kan numbering tuh, cuma bikin 20 piece dan gue cuma nyetok dikit juga buat ini minggu depan ada seniman dari San Francisco. Ini Dia suka masih banget ini masih sama bokap lu asli. asli, semua yang gue produksi itu gambaran asli bokap. Oh, Ini kan suka kalau sekarang setelah bokap meninggal. Nah itu beda cerita, itu kalau collab sama brand. Akhirnya gue ada dibantu ilustrator. Oh, berarti banyak stoknya persediaan Kalau yang ini lumayan, karena gue ngorder teks-teks quotes gue, minta bokap gue gambarin, tapi gue keep karya aslinya buat pameran dan hasil scan-nya gue produksi jadi dialih mediakan ke berbagai produk. Oh. Jadi art print, iya, jadi makanya ini kan masih ada tanda jadi tangan t-shirt. bokap Iya, ya, Supomo ya. Asli. Oh. Semua torehan ini 100% bokap gue nggak ikut campur. Gue cuma ngasih quotes, ngapa nggak direct Apa aja. tadi tulisannya le itu? Seberat apapun masalahmu itu bukan masalah saya. Nah, soleh banget ya. Soleh banget. Don't care. Bodoh amat itu masalah lu. Iya. Macet bodoh amat. Salah sendiri. Enggak lo. Dia balas. Kalau lu datang telat itu masalah gua. Terus sini le. Boleh. Itu jadi masalah gua makanya. Yoi. Makanya gua sebel. Alhamdulillah. Oh, Gitu. Seni Ya. kanji itu gaya begini namanya. Nah, akhirnya gue Nama seni kanji kan dia yang buat. Iya. menetapkan Oh, kirain- nama biar gampang diinget aja.
ya udah gue bikin apa ya namanya ya, biar ada monikernya untuk bokap gue ngegambar, karyanya terarsipkan, terdokumentasikan, dan gue arahkan, gue bikin Instagram, terus tambahin huruf kanji Mandarin tadi, jadi eksotis nih. Nah terus yang ada di kepala gue tuh, pas bokap gue ngegambarin, anjing ini banget yang gue pengen, kayak gini gitu maksudnya. Vintage-nya dapet ya memang karena kakek-kakek. Iya, ini tapi beneran bahasa Cinanya ini seberat Iya, apapun masalah betul. mungkin bukan masalah saya. Ya ini translation-nya cuman Lu bacain Bab dalam bahasa Cina bisa nggak? lu angceng, agak ngerti gua nggak ngerti. Lu nganceng. Tapi Cina mana? Lu nganceng lu. Lu Iya, ini. nganceng lihat gue. Taiwan, Katanya gitu. Taiwan yang masih tradisional. Taiwan. Taiwan. Cina bukan kan ada Cina Hokkien, Cina apa kan banyak bahasa Iya. Cina tuh kan Kalau Mandarin. itu kan aksen dialeknya. Ini Kalau Mandarin ya berarti? Ini Mandarin tapi Mandarinnya tradisional, bukan yang simplified. Kalau yang mainland Cina kan udah simplified. Iya, Ini Taiwan. Ini Taiwan yang masih tradisional, yang lebih karakternya lebih banyak, lebih liwel. Nah, akhirnya pas dikombinasikan jadi 3 elemen ini, quotes, ilustrasi, dan Mandarin ini, wah ini nih yang gue pengen gitu. Vintage-nya dapat. Jadi gitulah. jadi sebelum bokap meninggal tuh udah bikin banyak banget stok. Gue sehari ngasih 2 quotes gitu. Jadi yang gue simpen sekarang yang terdokumentasi kan bener-bener yang dari 2017 setelah gue bikin Instagram Sneak aja. Oh, Sebelum itu mah nggak ada. Meninggal tahun berapa? 2021. 4 tahun, lumayan dong nyetok Lumayan. ratusan quotes. Lumayan ratusan. Tapi nggak semua quotes. Ada juga yang memang dia random terus. Oh ya ini ada. Masih aja gitu ya. Ada ini yang pas ini belum pernah gue produksi jadi apa-apa ya. Ada pas lagi gue sibuk tuh dengan tour sebelum pandemi nih, pandemi 2018 2019 terus bokap gue juga kan gawe di pabrik tiap hari kan gawe. Terus akhirnya quotes apa lagi nih? Terus gue bilang, "Udah, Pak, gambar seri olahraga aja." Jadi gambar sport nomor 1. Sport nomor 1 tuh satu seri tuh cabang olahraga banyak tuh. Cabur-caburnya nih. Cabur-cabur. Jadi yang sport nomor 2, cabur-cabur lagi. Ini dulu sebutin cabang olahraga apa, semua udah digambarin. Ada belum tapi yang Ada. Belum jadi, belum musim. Belum muncul, Tapi sampai ada Krav Maga, yang gitu-gitu aneh-aneh. Ada semua. Krav Maga? Iya. Rusia. Krav Maga Israel. Bridge ada bridge. Ada, pokoknya semua cabang olahraga digambar lah gitu. Nah, itu jadi seri sport. Terus ada bikin gambar apa? Undung ada ya, kelereng. Kelereng bukan cabur. Cabur, Jadi ya? cabur kita. Mau kayaknya ntar ke depannya. Tapi ada kompetisinya tuh. Seru ya, aku suka nonton anjing. Yang di belakang bisa jadi di depan. Kalau kayak 17-an gitu berarti ada juga. Iya, ada. Kan kerupuk. Ada seri pas. Jadi ada seri yang pas hari besar, hari kemerdekaan, 17 Agustus. Ada itu yang tematik gua. Pak, gambar ini. Hari besar Islam, hari Gambar besar apa Hindu. Belum sempat lengkap. Terus yang selain sport ada ini tema ibu kota provinsi. Oh. Lengkap itu. Ibu kota provinsi. Bandung dengan segala ikonnya, Jakarta dengan segala ikonnya. Mantap. Samarinda, Samarinda. Ya terus Jadi lu udah masih banyak stok yang belum dikeluarin Masih nih. banyak. Seni kanji tuh. Masih banyak. Sehari diposting berapa tuh? Wah, enggak hitungannya enggak tiap hari posting ya. Kayak sekarang lagi collab sama Bakmi Sejuk dulu. Oh iya, dia lagi Bakmi mau collab. Ya, Ya, udah jalan. Udah jalan ada yang Di Bandung. Ex Seni Di Kanji Bandung. dan Ex Tuna Rang Tuna ya. Manado Tuna. 37. Itu Iya, enak bener, banget. Rang Udah Tuna. cobain belum? Belum Gua udah. di Bandung. Bakmi Sejuk. Oh, Kebayang enggak, kan? bukan yang bakminya, tapi si rahang tunanya. Iya, Ini collab bakmi kita. tapi ditambah rahang tuna. Ada Rang Tunanya plus Seni Kan Kanji. gede, Bo, rahang tuna. Lah kan dicaca. Oh iya. Lah kali satu mangkok. Tapi Ini makannya gimana, Mas? Pas datang gitu, ya segini lah. asik, Nutupin tapi itu- makanan gua nih, Jos, rahang. Jos. Teman-teman gua semua yang nyobain, wah ini. Karena belum pernah ada. Kami sama Rahang Tuna. Belum pernah ada. Nah, kalau si Seni Kanji jadi apanya di situ? Kan itu Rahang Tuna ngasih kontribusi makanan. Ya, Kalau lu apa? Ngegarap artworknya buat dibikin merchandise. Oh. Dan merchandise itu pun belum pernah gue bikin itu yang sebelumnya. Yang t-shirt tuh udah pernah lah ya, Iya. t-shirt biasa. Tapi bikin boxer pants. Oh, boxer ya, Jadi gua pernah tulisannya lihat besar pasak daripada tiang. Anjing, besar pasaknya depan, friend. Oh, gitu. Gitu. Terus ada juga sumbangsi nama-nama dari gua. Oh. Nama-nama kayak ya sebenarnya namanya mah cringe. Apa? tapi oke lah. Ya, Masuk malu, ada soleh. es kopi Supomo itu ya, terus kopi kir kaulah segalanya. Soleh.
Bukan cringe sih, bukan cringe sih, lebih ke standar banget. Iya, iya. Pasaran. Iya, nggak apa-apa. Tapi rasanya mah nggak pasaran. Iya, Tapi tapi rasanya namanya kayak Coba kalau gitu kita request deh. Berarti buat Saleh yang soleh bisa dibikin nggak? Ya jangan langsung ditebak. Karena kan itu butuh tiba-tiba momen lagi di aktivitas kamar mandi, aktivitas di jalan. Suka ada aja seliweran quotes-quotes gitu. Ya, Saleh itu yang soleh bukan yang salah. Gitu nggak bisa ya? anjir. Tapi kalau misalkan ada ide nanti gue WA. Kalau itu salah. tuh gue. kalau yang Jangan soleh ini yang salah nih. 2 hari telat. Terus dia mukanya bukan dia gitu. Anjir. Bisa sih masuk sih. Oh, seni kanji teh bukan jenis kesenian ya, bukan Bukan, cabang enggak, kesenian. bukan. Jadi Kirain ada brand namanya aja. gaya-gaya begini, kirain. Enggak. Tapi gaya begini tuh ada ya zaman dulu ya. Nah, itu Gaya visual begini tuh. tuh kan gue kan karena sering banyak ke pecinan-pecinan tuh sama Iya. si Botol Smoker tuh ke Taiwan terus ke ya kayak Cina ya waktu itu Mongol ya kalau nggak salah. ya Mongol juga sempat anak-anak tapi gue nggak ikut. Terus ada yang gue pertama kali itu ya Cina mainland. Tapi kalau gabungan huruf Latin dan kanji itu justru banyaknya di Cina-Cina peranakan kayak di Malaysia. Tuh kayak di Singapura, Malaysia, terus Georgetown tuh, Georgetown, Penang, ya kan? Wah, terus kayak eksotis gitu. Gabungan huruf kanji dan huruf Latin tuh. Terus ya di Indonesia belum ada Sebenarnya brandnya lucu lah, ini kan bisa itu. jadi satu genre lah nextnya lah. Iya. Kalau seni kanji di somehow nanti kalau misalkan ada lagi yang logikanya begini, nah ini berarti genrenya seni kanji Nah, nih iya, sebenarnya secara nggak itu langsung. akhirnya sekarang jadi banyak. Banyak yang bikin juga. Banyak. Terus Oke. akhirnya ada yang nge-tag, ada yang orang lain nge-tag, jadi akhirnya orang banyak yang bikin serupa sampai orang jadiin t-shirt, bikin Dibajak. quotes. Yang ngebajak juga banyak. Yang plek-plekan bener-bener ngebajak ya. Yang ngebajak desain. Banyak. Itu akhirnya ya udah dilindungi haki kan, akhirnya gue tegur. Oh ya, maaf Kang, nggak tahu, di take out. Ada yang udah sampai nyablon. Ada yang nggak 100%, tapi dia ubah 25%. Ada. Quotes-nya dia ganti, quotes-nya dia, tapi gambar dari sini kanji. Ada, itu gue capturein, gue tegur, ya gitulah. Itu mah, isu itu mah buat, ya lu juga bikin merchandise. Ya, ya tapi kan, sebetulnya PR lah. gaya begini Pak Supomo. Ya akhirnya ya udah bokap gue aja. Iya, kirain tuh memang di dalam dunia visual tuh ada khas gitu. Nggak ada. Jadi nggak ada referensi. Katanya sebenarnya poster. Jadi, Iya, tapi poster. nggak ada sebelumnya yang begini-begini Ya. tuh gitu gayanya. Ya, dan gua juga nggak ada referensi. Bokap gua kan sekolah sampai SD. Jadi Iya. dan gua juga nggak sekolah seni rupa, nggak ngerti kaidah seni rupa itu. Cuman memang suka aja sama visual. Suka visual dan memang di circle-nya deket lah sama teman-teman. Mencoy, Iya, berarti tapi Mencoy juga sebenarnya gitu ya pendekatannya. Iya, tapi berarti kan Poster. sebetulnya gaya begini tuh baru Pak Supomo kan, Iya. yang begini. Ya, Gua tiga pikir elemen ini. Gua pikir tuh digabungkan. kayak apa ada aliran seni Enggak. rupanya Enggak, gitu. bukan. Ada anak Surabaya, anak Jogja, anak apa yang gaya stylenya kaku-kaku kayak begini nih. Jadi emang padahal dia sekolah seni rupa, Ya. dia tahu sangat persis detail mengenai anatomi lah. Ya. Tapi dia sengaja bikin kayak gini lah, karena ini sebenarnya pendekatannya lebih kayak misalnya proletarnya dapet, kerakyatannya Iya. dapet gitu loh. Jadi seakan-akan ini emang bukan seakan-akan emang image kayak gitu zaman dulu dibuat biar memang deket ke masyarakatnya sebenarnya. Iya. Ini tuh apa ya bahasanya kayak artistik warga lah. Ya, betul. Gambarnya nggak terlalu canggih ya sebetulnya. Bukan nggak tahu canggih, justru malah raw banget. Malah Ini raw mah sebenarnya. Ini mah apa namanya nggak rapi. Dan Iya. kalau lihat karya aslinya, ini sketsa pensilnya belum kehapus sempurna. Kadang ada tip X, Kang. Oh. Jadi salah tuh sama dia di tip X. Kadang ditempel lagi sama kertas. Iya. Emang gitu raw. Pang Oke, raw, ngeliat. yang punya lo, pang raw, lihat, pang lihat. raw. Tapi Gue memang inget dulu si PD Baik kan anak seni rupa juga. Ya. Dia tuh jago ini ngegambarnya bisa sangat realis, bagus banget dia bilang. Cuma dia bilang, gue pernah lihat dia nge-tweet atau apa, dia ngegambar bagus banget, jadi nggak ada karakternya. Makanya dia gambarnya ngaco-ngaco sekarang kan. Tapi sebenarnya skillnya untuk sama Iya, mumpuni. dia bilang dulu, gue bisa ngegambar bagus banget, detail banget, bener, kelihatan mirip hasilnya. apapun. Terus tapi dia bilang, jadi nggak ada karakter. Makanya dia ngegambar ngaco aja, suka-suka dia. Tapi malah jadi berkarakter. Iya. Kalau- Coraknya kalau di sendiri. dunia seni rupa nih, ilustrasi kayak gini nih, geng. Ini sebenarnya ilustrasi timur. Oh. Beda sama Eropa punya, beda sama barat. Karena kalau timur, Far East. yoi, kalau timur atau dari lukisan Cina lama, lukisan Chinese lama gitu, Grandmasternya semakin jauh sebenarnya dia cuma hanya ke atas konsepnya.
Ke atas gimana? Ke atas misalkan, ya berarti ini orang ini lebih jauh. Dia nggak bikin perspektif. Oh, nggak bikin perspektif. Kalau kan kita sekarang Iya, kan iya. melihatnya semua perspektif semakin orang jauh semakin, Iya, semakin kecil. mengecil Iya, gitu. iya, Berarti iya, kan iya. dia buatlah kecil. Kalau dia mah Buatnya flat aja, mau Dia jauh mau sebenarnya dekat flat. gede-gede. Kalau misalkan dia di atas berarti dia lebih jauh. Oh. Makanya kayak lo gunung, di atasnya gunung misalnya ada apa Burung. burung, Oh, ya. tuh burung tuh lebih jauh. Oh. Yang dekat ke sini ada orang, Iya, ada itu- bambu. oh, gitu. Iya, Oh. main perspektif. Kalau ini nggak ada. Di konsep timur tidak ada konsep perspektif. Oke, oke. Semua itu sebenarnya gambarnya flat. Cara tahu kita dia lebih jauh dan lebih dekat itu dengan atas dan bawah. Gitu doang. Oh, makanya dia taruh ini di atas karena buat lebih jauh. Tuh. Tapi secara ukuran ini sama aja kan. Sama lo lihat Iya, kepalanya. iya. Yang jauh dengan ini Iya. nggak jadi lebih kecil juga. Tuh, Pak, itu ternyata Pak. Dengerin nih Pak. Gue harusnya tuh bokap gue yang duduk di sini tuh. Gue tuh iya, di belakang layar aja harusnya. Tapi kan bokap nggak doyan ngobrol kata lo. Iya. Almarhum nggak doyan ngobrol. Tapi akhirnya setelah gue push, ya gimana? Mau Wartawan, dia ketemu Kompas orang. TV pengen interview. Pak, ini biar Papa dikenal. Ini mau datang. Aduh, ntar gimana ngomong? Tapi kamu temenin. Udah akhirnya datang ke rumah Kompas TV. Ya media-media lah. Ya gue harus gue temenin. Kalau enggak dia nggak mau. Ketemu strangers tuh dia mah deg-degan, bisa pucat. Ya. Tapi akhirnya ya udah, dan akhirnya banyak teman-teman yang order terus bikin gua anjir Batman nelfon. Yus, gua bantuin Vindes sekarang. Gimana, Bet? Gua mau bikin merchandise. Perdana kan dia belum pernah bikin merchandise tuh perdana 2021 tuh telepon. Bokap gua masih ada itu. Vindes tuh ya, buat Vindes. Si Batman buat merchandise Vindes. Edisi perdana gua pengen kolaborasi sama bokap lo, sama Seni Kanji. Wah, siap. Order 3 gambar. Kayak udah brief. Bet, tapi ini baru bisa dikerjain paling sekitar sebulan setengah, 2 bulan depan. Karena antrian masih banyak. Sudah. Memang bener antrian dan masukin antrian kan. Ya udah nggak apa-apa Yus, noras kok nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Pokoknya briefnya gini. Oke, akhirnya diskus juga untuk brief. Udah, dia udah. Tapi nggak tahu kenapa gua pas di minggu 2 mingguan ke depan, gue pengen nyelipin satu aja dulu yang Vindes, biar dikerjain dulu satu. Ya itulah air susu dibalas dengan aerobik, gambarnya Vincent dan Desta. Terus gue briefnya gini, Pak, ini yang berikutnya mana kan gitu, jadi bokap gue prosesnya. Berikutnya apa nih Pak? Ini tulisannya ini air susu dibalas aerobik, gambarnya 2 orang ini, gue kirim fotonya tuh. Gue nggak bilang siapa, terus bokap gue, oh ini mah Vincent Desta yang Tonight Show. Tahu bokap gue, oh ya udah syukurlah tahu. Cuman bokap gue nggak pernah pede ngegambar wajah orang, apalagi public figure karena susah untuk bikin mirip. Bokap gue nggak pernah pede. Tapi ya udah itu beres satu brief itu 1 hari beres. Besoknya dia foto. Nius gimana mirip nggak? Mirip, dia lumayan lah. Karena biasanya bokap gue nggak bisa gambar muka mirip orang mirip tuh. Dan ini oke tuh mirip. Wah oke terus bokap gue pede. Gimana mirip nggak? Mirip Pak, oke. Kirim ke si Batman. Terus Batman kayak, bukannya katanya 2 bulan lagi? Gak apa-apa, tes dulu 1 duluan. Oh ya udah, seneng tuh Batman. Gue kirim ke si Om S. Karena si Om S kan sering belanja Popstar Indo tuh. Ini collab sama Vindes nih. Wah Ji keren Jo, keren, suka gua. Vincent bilang gitu, oke. Tapi yang 2 lagi nanti, kan yang antrian lain dulu. Dah, itu 20 Juli. Enggak, itu pokoknya seminggu kemudian meninggal aja bokap gua. Untung sempet bikin. Iya, makanya 1 itu. Cuma 1 doang akhirnya dapetnya. Jadi tadinya, oke, Batman seneng tuh. Oke Yus, ditunggu 2 lagi nanti. 3 ini beres, kita bikin merchandise. Terus kalian, bokap lu gua undang. Talk show Vindes. Talk show. Wah, gua anjing, bokap gua kacar nih diundang Vindes. Kagak kejadian. Jadinya by phone interviewnya ada di edisi yang tentang ngebahas merchandise, jadinya interview by phone sama gua. Dan karyanya dibingkai sama tim Vincent Desta. Dipajang nggak sih? Ada bingkainya emas gitu. Terus sertifikatnya dipajang di bawah. Dibingkai di kantor kali ya, di kantor. Di kantor. Dan pas di situ kan dirilis t-shirt, tote bag, ada Zippo, macam-macam lah. Wah, ya udah untung kejadian jadi 1 gitu. Iya. Itu selipin ya gitu ya. Tapi gue juga nggak ngerti kenapa gue pengen selipin. Udah itu setelah itu ada 1 gambar lagi terus meninggal ya. Atau 2 lagi gitu. Jadi itu 3 terakhir sebelum meninggal. Udah. Meninggalnya sakit apa? Serangan jantung. Oh, serangan jantung. Makanya kaget. Umur itu. berapa umur? 66. Pas meninggal aja gue juga
Dia masih ngegambar, masih nge-sketch, udah tapi kakinya udah bengkak gitu. Oh. Penyumbatan darah. Hmm. Meninggalnya pangkuan gua. Mau gua bawa ke UGD, nggak mau mulu dari hari sebelumnya udah bengkak nggak mau karena takut terpapar COVID. Itu lagi tingginya varian Delta. Oh, iya, iya. Juli Yang 2021. kedua Delta. Ya, yang 2021. 2021. Nggak mau dia takut terpapar COVID terus minta panggil dokter, nggak ada yang mau. Sampai temen-temen gue yang dokter gue teleponin, tolongin lah bro, memang SOP-nya sekarang nggak bisa kita visit lagi kondisi gini. Jadi ya paling telemedicine aja, jadi video call dilihat, oh ntar pakai obatnya ini gitu. Tapi analisanya video call. Terus ya udah beli obat buat pengencer darah, ngomongnya udah gitu-gitu. Anjir, bokap gue kenapa? Pas gue mau bawa ke rumah sakit, gue udah siapin mobil, gue papa gitu, udah kakinya susah, set. Tiba-tiba lemas gue set. Di pangkuan gue, nyokap gue nangis, oh pingsan, papa mah pingsan. Ya udah, akhirnya itu mengembuskan nafas terakhirnya. Padahal itu beberapa pameran, sampai ada yang di Beijing mengundang. Terus ya 23 atau 24 antrian yang belum kekerjain. Terus banyak lah itu udah nyiapin toko gua. Terus ada yang salah satu investor pengen ngajakin bikin galeri. Dimas J, telepon pengen bikinin film. Wah, itu secepat ini ternyata. Ya, tapi ninggalin banyak karya bokap sih sebenarnya. Itu yang paling penting tuh. Itu bersyukur lah legasi yang gua terus kelola aja. Karena gue berpikir juga banyak seniman ya lu juga tahu kan kalau seniman-seniman pas masa hidupnya tuh hidupnya susah, ngejual karyanya susah. Pas udah meninggal, anjir melambung ya kan. Nah gue ngeliat kisah-kisah orang kayak gitu, anjir ini pas Seni Kanji ini jalan dikenal orang itu, orang order karya aslinya, gue gulung, gue kirim tabung, gue cuma punya scan-nya, punya fotonya, terus gue mikir anjir. Gue anaknya juga pengen gue punya gitu. Akhirnya makanya yang gue produksi jadi merchandise ini, karya aslinya gue simpan semua. Dibalikin jadi karya lagi. Jual ke orang karya aslinya gue simpan. Kalau yang kecuali yang udah order ya. Yang udah order asli. Kasih gue karya aslinya. Ya kayak yang Vindes itu simpan karya asli. Karya aslinya. Mantap. Pajang makanya dari situ kayak sedih gue ngelihat orang seniman-seniman yang bahkan yang gue pernah baca siapa ya Van Gogh gitu. Wah, karya Van Gogh laku berapa M. Berita doang. Anak-anaknya, cucunya mah kagak nikmatin. Yang nikmatin mah kolektor. Yang punya karya. Di balai lelang. Dijual lagi. Keluarga lah ya. Bukan keluarga, makanya. Tapi sekarang ada foundationnya sih. Ya, nah itu. Ada pada bikin foundation yang kayak gitu. Buat masih ke warisnya ya. Ya, ahli waris atau dibutuhkan ke yang lain lah ceritanya. Banyak seniman lokal juga gue lihat banyak yang begitu ya ternyata. Banyak. Ya karena tadi ngomongin karya, bagaimana kalau kita tantang Julius buat berkarya di dapur? Gila. Dapur. Oh ya buat teman-teman nih, kayaknya karena kita di sini sekarang udah ada layar, wis gile. Buat teman-teman yang punya brand, punya produk atau apa segala macam yang kepengen, di apa tuh namanya? Ya mau UMKM mau apapun asal harganya cocok silakan. Gila ada harganya. UMKM usaha mana kumaha mana. Usaha mana kumaha mana. Oke kita lihat dulu Julius mau bikin apa di dapur sejuk. Silakan Julius. Silakan. Oke, halo, saya Julius Iskandar dari Seni Kanji. Sekarang ada di barnya di Pejaten ya. Kita akan mencoba bereksperimen, bikin sebuah menu yang belum pernah gue cobain. Ini perdana nih. Mau coba bikin dua menu ya? Dua menu, betul. Oke, dua menu. Yang pertama Itu black tea base. Black tea. Ini sirup leci. Sirup mint. Sama perasan jeruk nipis. Ini perasaan jeruk nipis. Anjay. Oke. Coba cek. Dicabut aja. Ya. Wangi banget kopinya. Kopi mana ini? Ini kita pakai Garut untuk proses pasca panennya. Kita pakai full wash. Oke. Ya. Ya 100%-nya kita pakai full arabica. Jadi merata, kasih tekanan di biji kopi di bubuknya. Kita tekan, Bray.
Kita pakainya single shot. Single shot. Ya, Ini ya. betul. Ya. Yang ini, Kang. Ini ya. Ah, Oke. Single shot. Kita campurin sama yang tadi. Shake. ya. Ah. Ya. Nih, buihnya. Oke, tuang sini. Ya. Seger banget ya berarti buat cuaca panas. Mantap. Ih. Cakep. Ini namanya kopi kir kaulah segalanya. Cobain ya. Wah. Hasil racikan gua sendiri kayak gimana? Takutnya malu-maluin. Wah, mantap. Oke, next. Next. Kak. One, two, three. Cantik. Nah, bubble gum. Namanya nanti mungkin kita sambil dibawa ke Saleh dan Soleh. Kita kasih nama di sana ya. Cheers. Cheers. Oke. Nah, ini lo bikin apa? Wah, lumayan. Ini gua punya ilmu akhirnya. Coba tadi di dapur. Gua bikin sesuatu yang semoga memuaskan dahaga kalian. Oke. Ini basicnya berry. Ini Kopi. kopi ini basicnya. Namanya? Kopi kir kaulah segalanya. Yang tadi Oh, yang dibilang tadi. itu. Kalau yang berry? Berry namanya belum gua bikin sih sebenarnya, cuman bisa jadi bolehlah berry late. Oh, berry leh. Berry late. Jadi tadi menunggu 2 kali. Very late, very late. 2 poin telat, 2 poin. Wios abi anu lepat. Jadi kalau sama orang tua udah akuin aja. Ya sama yang muda juga lu sakuin. Kalau emang telat. Parah juga dia. Iya. Udah coba Gue gue coba. yang kopi, gue yang kopi, gue yang kopi. Boleh lah gue ke berry nih. Cobain. Menarik. Oh yang tua. Berry Oh, yang prima, tua. very late, very late ya. Ini kopi ada apa aja isinya? Campurannya itu tadi bahannya udah disiapin. Ada apa lagi? Apa aja sih tadi selain kopi? Seger leh. Ini juga kopi tapi ada asam-asamnya dikit ya. Nah, itu dia. Jeruk. Bisa tanya anak-anak Jeruknya. sejuk. Oh, ya, Ada lemon. Ada lemonnya. Oh iya ini kopi. Ini juga ada lemonnya, berry. Berry prima. Ada lemonnya jadi apa Kenyes-kenyes. pertarungan antara Wah. asamnya lemon Dengan kopinya jadi dengan telatnya waktu. Pertarungan, namanya juga pertarungan di jalanan. Oh, ini kolaborasi sejuk babi dan kopi dan seni kanji ya. Ya, Pikir kolah segalanya. Ini bisa didapatkan di Sejuk Cigadung. Cuma Sejuk Iya, Bandung Cigadung doang. Ya kan? Sekarang sementara masih di. Iya, namanya memang standar pasaran, tapi rasanya tidak pasaran. wah Nah, menarik. Menarik kan? Menarik. Ada riak-riak asamnya gitu kan? Yoi, nih Kalau ini berry nih Tur warnanya kece. ke luar negeri siapa lagi nih yang mau dibawa? Next. Semoga lancar. Cang Cuter san pernah ke London karunya. Oh, Gue selalu ngajakin gitu. si Tria, lu punya lagu hijrah ke London. Gue Iya. selalu ngajakin, gue mau ke London nih, mau ikut nggak? Iya. Waduh sibuk, ada jadwal gini-gini. Ya, tapi kalau untuk holiday ya mereka semua mampu. Ya, Iya, tapi cuman nggak mau. waktunya. Ya, tapi ya nggak. Alasannya nggak mau. katanya Dia kalau pengennya ke manggung. London pengen pertama Manggung. kali ke London harus Harus panggung. manggung. Itu Jadi udah. sekarang lo rencananya Ya doain lah. oke, ada rencana tahun ini atau tahun depan oke, siap. London ya. Bulan apa? setelah Lebaran lah. Oh, kan katanya mereka mau lebaran mau ke London dulu liburan. Satu
Satu band katanya ngomongnya. Pengennya jadi setelah Lebaran pengennya manggung tour aja, jadi bukan liburan. Tour. Kalau liburannya mah nanti setelah manggung, jadi pengennya nginjak UK itu perdana tuh manggung. Manggung, Gitu. habis manggung baru liburan. Ya gitu ya, semoga lah. Itu gimana sih cara lu ngelola tour band dari sini ke luar negeri tuh? Nah, bersyukurnya karena gua lahir di keluarga nggak punya fasilitas di rumah, jadi dari kecil tuh udah nongkrong di Saparua dari kelas 6 SD tuh di belakang BIP, tongkrongan anak-anak underground. Kok kita nggak ketemu ya? Hunter. Tahun berapa? Gua pokoknya 98 sampai 2001 gua mah hampir tiap hari. Tiap malam di PI. Dia bocah kali. Masih Iya. bocah, Lu tapi kan nggak beda Nggak terlalu beda jauh lah gua. Gue pokoknya dari kelas mulai aktifnya kelas 1 SMP deh. Jadi pengen masuk ke Saparua tuh kan nggak punya duit, walaupun tiket 3.500, 4.000. Tapi ya udah Bareng sama anak-anak band. jeruji ya, Iya. gue bawain gitar gue, bawain nyeting mah kagak bisa, masuk aja, masuk ke dalam kayak gitu. Tapi jadi ternyata networking sama penggiat anak-anak kreatif udah mulai dari dulu ternyata, dan itu yang kepake banget. Sampai akhirnya gue bikin Seni Kanji pun semua muaranya ya dari situ. Iya, itu yang sebelumnya tuh tahun lalu bawa Turtles Junior berapa kota di Eropa ya? Eropa. Itu ada undangan dari Hellfest yang Oh, pertamanya. awalnya dari Hellfest dulu. Terus gimana itu cara bikin nyariin network. kerjaan ke panggung-panggungan lain sebelum ke Hellfest? Nah, bersyukurnya karena networkingnya Pang tuh kan worldwide ya. Jadi ya Nanya-nanya ke yang kemarin lo udah ketemu. Nah, Gue pengen gitu. ke bawa band Main nih. juga di Rebellion Inc kan. Rebellion Black Ink Festival di Blackpool, Iya. main juga. Ya bersyukurnya networking worldwide Pang itu all Punks are brothers. Jadi ya udah lu mampirin. Ya udah bikin rute tuh. Wah, ini ke sini, Bristol, Birmingham gitu. Akhirnya kontak dan hampir semua kota, semua second city-nya juga di UK ada anak Pangnya. Jadi itu benar-benar dari koneksi si anak-anak Turtles Junior, si pang-pangan Ya, seluruh. gabungin aja. Oh. Gabungin dari anak koneksi anak Turtles Junior, ada dari gua, dari juga si agentnya ternyata, oh ya udah sekalian beberapa kota ini gua bantuin juga. Jadi digabung-gabungin. Kalau udah manggung jadi di itu. Hellfest-nya mereka ngelihat si Turtles udah lama atau? Nah, yang Hellfest itu ajaib. Jadi dulu sebelum pandemi ada namanya Cindy. Dia orang Perancis, tapi dia sering stay di mana pindah-pindah lah. Terus dia saat itu jadi volunteernya Hellfest. Nah, dia pas lagi main ke Southeast Asia, terus juga ke Bandung mampir, pengen ketemu sama anak-anak underground Bandung lah yang dia dengar gede nih di Bandung. Underground bukan cuma punk, tapi metal juga. Iya. Yang ketemu, ngobrol, terus ya dia sekaligus saat itu lagi mulai ngekurasi siapa Dan yang mana- potensial dari perwakilan dari Southeast Asia. Dia untuk ngeliat Turtles di acara apa? Nah, akhirnya kenal sama anak Turtle. Cindy itu belum nonton, cuma dia baru lihat dari sosmed aja, belum nonton manggung live-nya karena memang belum ada manggung waktu itu. Cuman dari situ tetap korespondensi tetap berjalan, tetap keep in touch. Terus akhirnya ketemu lagi pas 2022, bareng gua lagi di Manchester dia. Wah, gua lagi ada di Manchester juga, ketemuan janjian tuh di bar. Janjian, terus dia bilang, gua sekarang udah bukan volunteer. Gua sekarang punya otoritas Nentuin band yang mana main. untuk jadi decision maker untuk nentuin Oh. band. Dan gue pengen si Turtles Junior ya, karena yang selama ini komunikasinya intens sama Turtles Junior terus gitu. Terus ya udah, terus perwakilan punk dari Indonesia belum pernah ada band Indonesia main di Hellfest. Jadi band metal juga belum pernah. Jadi Turtles Junior pertama. Iya di Hellfest. Akhirnya terus ya happy, tapi kayak sih mungkin nggak ya? Tapi akhirnya 2023 diundang, belum perform, diundang, datang, Nonton. belum, karena pas lagi ke situ eventnya baru bulan depannya. Oh. Jadi si areanya itu permanen. Jadi yang patung Lemmy Motorhead itu tuh permanen di situ. Nah, itu tuh kebun ini anggur. Kebun anggur. Enak dong ya? Gede banget, tapi kiri kanan kebun anggur. Nah, si area itunya bekas kebun anggur tapi dibabat jadi area Hellfest, permanen panggung-panggungnya dan gede banget. Terus ada camp areanya, sehari itu 100.000 lebih lah orang datang ke Hellfest 4 hari. Wah, itu gila sih, tapi memang dan proper banget, Kang. Proper banget itu Hellfest.
nggak ada yang namanya mabok rese, pelecehan seksual nggak ada. Pang tapi tetap ini tertib ya. Tertib, tapi kan bukan cuma pang kan di Hellfest Iya, kan ada metal-metalan. Wajib, dan itu bener akhirnya terjadi. Dan pas yang 2023 itu si Cindy ajak bawa ketemu si director si Hellfest ya. Ketemu akhirnya ya udah tahun depan kalian manggung. Bener akhirnya 2024 manggung. Wah, naik haji sebenarnya Rebellion Festival. Cuman di Hellfest nangis sih makanya. Nyari duitnya dari mana tuh biayanya? Kan mereka Nah. kalau gitu-gitu tuh Ya. ngebayarinnya apa aja tuh? Nah, akhirnya rata-rata festival di luar itu ngundang untuk akomodasi di sana ditanggung. Tapi untuk flight dari negara asal, ya sama Ya. lah ya. Kita nyari sendiri. Tapi ya Cari dibantu juga sponsor apa buat ya. merchandise dan ada sponsor-sponsor lokal. Pokoknya honornya ya terserah nih dipakai buat apa, ada honor segini dari mereka gitu. Ya, ya honornya dari manggung mah cukupnya buat ya di Klisen. Jadi itu daerahnya namanya Klisen dari Nantes masih Nantes masih ada 1 jam gitu. Ya itu Klisen dan itu bagus banget sih governmentnya memang support sampai si Klisennya Hellfest tuh tagline-nya di negara mana? di Prancis. Oh Prancis. Dari Nantes itu ke Klisen, tempatnya Klisen kampung sob. Tapi kalau kita kayak apa ya Cicalengka gitu, tapi brandingan si kotanya Klisen Rock City, logonya gitar. Jadi emang udah itu festival tahunan Hard Rock Cafe gitu, Hard Rock Cafe. Logonya gitar. Iya. festival tahunannya underground ya musik keras gitu di Prancis itu ya Hellfest. Dan misalkan dia ngumumin line up, belum ngumumin line up, baru ngumumin dibuka nih tiket untuk tahun depan, itu nggak nyampe seminggu tuh sold out. Emang susah banget mau war. Dan jadi orang ya datang aja bodo amat line up-nya siapa, karena pasti bagus. Seru tapi pas manggung. Seru banget. Dan Orang pada meskipun nggak kenal bandnya tuh. nah, itu dia apresiasi. Serunya gitulah di sana, Apresiasi. di Eropa, di mana lah. Pokoknya Apresiasi. kalau kedatangan dari band dari Asia, dari Indonesia gitu, kayaknya punya nafas baru gitu Iya, mereka. benar. Ini baru lagi nih. Apresiatif banget. Dan bagusnya juga ditaro. Jadi kan pas lihat di program bukan, cing main pertama nih, Tartos Junior Jam? 15.30. Wah, 15 ya jam 3 sekian lah. Pertama nih. Terus panggungnya bukan main stage tentunya, panggungnya Iya. opening. Tapi gede. Wah, ini panggungnya juga gede. Dah. Main rame tuh. Rame. Terus, ayo dah kita terima aja namanya pertama ya nggak apa-apa itu udah syukur. Tapi ternyata itu ditaruh pertama tuh maksudnya bagus banget. Kenapa? Karena panggung untuk ke main stage masih ditutup. Oh. Jadi orang-orang ngumpul di situ. Jadi yang manggung setelah Tartos itu band-band Prancis, ada band Itali. Sepi. Karena orang udah pada ke main stage. Oh. Buat ke area yang karena main. udah dibuka. Udah dibuka. Ini malah dikasih Pas kesempatan Tartos buat nonton ditutup dulu. Iya. Wah, anjing anak gila ini keren Cindy. Thank you Cindy. Di sini jadi Crawford nih. Bukan. Sini road rock. Cynthia Rock leh. Gitu. Oke, terima Ya, kasih sudah. banyak ya, Julius. Ini atas kita waktunya, doain ceritanya. semoga Julius bisa membawa Lancar. Cangcu terus hijrah ke London. Doakan, Yes, satu doakan. buat Cangcuter semoga lancar nanti. Ikutlah ayolah. Ayo, Ayo, iya. itu satu. Yang kedua, mungkin nanti ada kalau ada band-band yang mungkin abis nonton ini kepengen kayaknya Tur. bisa nih. Ya. Kita tur nih. Tuh, mau band Coba baru, ngobrol band sama lama. Julius ya. Julius, Ya. Sick Boy, Coba ya. ready to move everywhere. Ya tenang, dia kalau ke luar negeri nggak telat kok katanya. Amin. Kalau ke Pejaten aja dia telat. Telat sih enggak, cuma beda hari. Iya. Jadi jamnya sama. Gimana kalau gitu? Jam 9 kan? Iya, jam 9. Apa tadi juga Tapi setengah beda hari. 10. Oh, saja tetap sama aja. Janji jam 8 loh, disuruh jam 8 loh. Aku cerita Jakarta. Apa? Jakarta Motor City. Nuhun ya. Thank you. Datangnya udah disamper kita ya. Salam, Jos ya. salam. Terima kasih juga Terima buat kasih. keluarga Ada Seni Kanji. yang mau lihat-lihat info apa? Ada info apa lagi mau soal seni kanji yang mau disampaikan? Ya Mau ada pameran, mau ya ada apa? itu mungkin. sih ada 25 karya asli ada dipegang Irfan Popis di Taiwan. Irfan Popis di Buat, Taiwan. pengen Irfan Popi. pameran di Taipei. Indie Pop, Yoi. Taiwan. Itu lanjutan waktu itu dia bikin yang di Georgetown Festival di Pineng. Iya. Oh. Itu temanya jalan balik. Jadi temanya tentang Cina peranakan. Jadi ngebahas tentang Jadi kultur. itu yang akan tanggal itu harusnya tadinya tahun ini, cuman dia bilang nggak akan kekejar, jadinya tahun depan. Ya, dilihat aja di Instagramnya Ya. @senikanji ya. yes, diikutin aja langsung nanti berita-berita jadwal terbaru Seni Kanji. Oke. Sama datang ke
Sejuk Cigadung. Ya, Oh Sejuk iya, Cigadung. benar. Ada menu kolaborasi sejuk bakmi dan kopi plus seni kanji plus tuna rahang. Rahang tuna. Tuna. Rahang tuna berapa? Rahang tuna. Rahang Tuna Manado 37. Rahang tuna Manado 37. Ya, Rahang tuna Manado 37. Silakan aja cuma di sejuk bakmi dan kopi Cigadung ya. Dan tempatnya benar-benar sejuk banget. Betul, betul, betul. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Saleh yang Soleh. Saya Soleh Soliun. Saya Saleh Husin. Dan saya Julius Iskandar. Sampai jumpa Sampai di jumpa lagi episode berikutnya. Di episode berikutnya. Terima Terima kasih.